Bab 18. Sudah seminggu Mak Dami menginap di rumah Murti. Kini waktunya dia kembali ke rumahnya. Kali ini Mak Dami minta dijemput oleh Surti karena tidak mau merepotkan anak dan menantunya. Selama itu pula Murti berpura-pura bahagia, tak ada yang tahu betapa hatinya tengah terluka. Murti melupakan batin seorang ibu, tanpanya bercerita Mak Dami bisa merasakan duka yang dialami putrinya. Namun dia tak berani bertanya sebelum Murti sendiri yang bercerita. Malam menjelang setelah Mak Dami sudah pulang, Murti ingin menanyakan semuanya pada Arif. Dia sudah tidak bisa lagi menahan gejolak amarah yang sudah dipendam selama seminggu kemarin. "Siapa dia, Mas?" tanya Murti setelah mereka berada di atas pembaringan. Wanita itu mati-matian menata hatinya agar tidak sampai emosinya meledak. Saat seperti ini biasanya akan mereka habiskan untuk berbincang dan bercerita. Tidak untuk kali ini. Murti sedang tak ingin bercerita, yang dia inginkan adalah kejujuran suaminya. Niatnya untuk menerima kenyataan ternyata tak semudah yang dia bayangkan. Hatinya selalu merasa sakit jika mengingat hal itu. "Dia siapa?" Arif balik bertanya pada istrinya. Lelaki itu hanya menatap sekilas, pandangan fokus ke ponsel. "Wanita yang kamu cium di parkiran berapa?" jawab Murti datar namun cukup membuat Arif tersentak. Seketika lelaki itu menengok pada istrinya yang sedang duduk bersandar di sampingnya dengan tatapan lurus ke depan. "Apa maksud? Aku lebih suka kalau kamu jujur, Mas, walaupun itu akan menyakitkan," tukas Murti memotong ucapan suaminya. Wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan nada biasa. Dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan seorang pengkhianat. Arif menghela napas. Ayah Ridho itu tidak bisa berkutik lagi. Kini yang ia khawatirkan akhirnya terjadi. Benar memang, sepintar-pintarnya tupai melompat akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Namanya Silvi, hanya itu yang diucapkan Arif. Setelah itu dia memilih diam dengan pandangan yang juga lurus ke depan. "Apa kamu mencintainya?" kembali Murti bertanya. Sudah tidak ada lagi air mata yang menetes di mata indahnya. Pandangan kosong seperti hatinya. "Tidak, kami hanya sekedar bersenang-senang," jawab Arif dengan tenang. Lelaki itu mulai bisa menguasai keadaan. "Oh, hanya sekedar bersenang-senang. Tak tahukah kamu jika akan ada hati yang terluka, Mas?" Murti diam sesaat sebelum melanjutkan ucapannya. "Sekarang apa gunanya rumah tangga ini jika sudah ada yang tak setia?" ucapnya lirih. "Sudahlah, Dek, gak usah kamu ambil pusing. Yang penting aku selalu pulang dan kamu masih menjadi prioritas utamaku. Begitu juga Ridho," sahut Arif enteng seolah hal seperti itu wajar untuk dilakukan. "Jangan banyak protes, nanti kamu sendiri yang rugi. Mau hidup pakai apa kalau kamu berpisah denganku?" imbuhnya lagi, dan itu semakin membuat Murti terluka. Karena tak ada respon dari istrinya, akhirnya Arif kembali berkata. Ia seolah berada di atas angin, karena berpikir istrinya pasti tak ingin berpisah dengannya. "Oke, aku minta maaf, tapi kamu gak bisa melarang dan mengatur hidupku. Nikmati saja hidupmu sebagai seorang istri PNS. Aku janji tak akan mengurangi jatah uang untukmu jika kamu tidak lagi mempermasalahkan semua ini," ujar Arif percaya diri. Murti enggan bertanya lagi. Wanita itu berubah posisinya. Sekarang dia sudah berbaring memunggungi Arif. Wanita itu berusaha memejamkan mata agar segera tertidur. Terdengar helaan napas dari Arif. Tak lama kemudian tangannya sudah melingkar di pinggang istrinya. Lelaki itu memeluk Murti dari belakang. Dia sangat mencintai istrinya, wanita yang menemaninya semenjak dia bukan siapa-siapa. Mungkin saat ini dia sedang hilap. Dasar lelaki egois, brengsek, umpat autor kesal. "Mau kemana?" tanya Tejo ketika Surti hendak beranjak dari tempat tidur. "Mau ambil air, Mas, haus," sahutnya dengan suara serak dan mata yang masih mengantuk. Tejo memperhatikan punggung istrinya hingga menghilang di balik pintu. Setelah itu dia kembali memejamkan matanya. Lelah karena selesai menunaikan sunnah Rasulullah bersama istri sahnya.
Surti duduk di bangku yang ada di dapur sambil merenung. Entah mengapa perasaannya tiba-tiba merasa tidak enak. Tak ingin berlama-lama di dapur, istrinya Tejo itu pun beranjak. Pandangannya tertuju ke jendela samping rumah, kemudian berhenti sebentar memperhatikan keadaan di luar sana. Sepi, tak ada seorang pun yang terlihat. Setelah tidak ada hal yang dirasa mencurigakan, dia pun melanjutkan langkahnya ke kamar. Di sepertiga malam, Mak Dami terjaga. Seperti sebuah alarm, dia selalu terbangun di waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Mak Dami melangkah ke belakang untuk mengambil wudhu. Setelah itu, dia akan menghadap Sang Holik untuk memohon ampun dan berterima kasih atas segala nikmat yang dirasakannya. Dia akan bersimpuh sampai azan subuh berkumandang. Setelah selesai melaksanakan kewajiban, Mak Dami pun beranjak ke depan. Di sana sudah ada beberapa wanita sebayanya. Mereka akan berjalan-jalan di sekitar kampung yang masih asri dan sejuk itu. "Dek, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu nampak berubah," ucap Tejo setelah memperhatikan istrinya ketika berada di dapur. "Berubah? Berubah gimana?" tanya Surti bingung. Dia telah selesai membuat kopi dan teh untuk dirinya juga Mak Dami. Kemudian tangan wanita itu kembali sibuk meracik bumbu untuk membuat nasi goreng. "Ya, berubah pokoknya seperti tambah," sahut Tejo berniat menggoda istrinya. Sejenak Surti berpikir, kemudian dia tersenyum sebelum membalas ucapan suaminya. "Tambah apa? Tambah jelek apa tambah tua?" sahutnya pada Tejo. Lelaki itu menjadi tersenyum melihat istrinya nampak manyun. "Kamu itu tambah cantik," pujinya sungguh-sungguh. "Pret," sahut Surti mendengar gombalan suaminya. Namun tanpa disadarinya pipi itu sudah bersemu merah. Jika kebahagiaan selalu tercipta di keluarga kecil Surti, sangat jauh berbeda dengan keluarga Murti. Saat ini rumah tangganya sedang dalam masa tidak baik. Wanita mana yang tak sakit hati jika dikhianati? Pagi ini Murti terbangun dengan mata sembab. Dia memilih untuk duduk sesaat sebelum beranjak dari tempat tidur. Wanita yang sedang patah hati itu menghela napasnya baru kemudian bangkit dan melangkah ke kamar mandi. Setelah melaksanakan kewajiban 2 rakaat, Murti keluar kamar. Dia bahkan tak menghiraukan suaminya yang masih terlelap bersama Ridho. Berkali-kali dia menghela napas sambil terus berjalan melangkah ke dapur untuk membuat sarapan. "Ibu," panggil Ridho yang mencari dirinya. Murti segera mencuci tangan. Beruntung dia sudah selesai membuat sarapan dan membersihkan dapur. Ridho masih di atas ranjang sambil tersenyum melihat kedatangan ibunya. Sementara Arif baru saja selesai membersihkan badan. Aroma sabun yang menguar dari tubuhnya setelah dia keluar dari kamar mandi ada hal yang sangat disukai Murti. Namun itu dulu, kini hatinya masih sakit dengan luka yang masih menganga. Murti masih bungkam, lidahnya keluh untuk sekedar menyapa suaminya. Hatinya sangat sakit, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu meraih tubuh Ridho ke dalam gendongan, kemudian membawa putranya itu ke kamar mandi. Sementara Arif bersikap biasa saja seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Surti berjalan ke depan ketika terdengar bunyi salam. Dahinya mengernyit melihat siapa yang datang. Seorang perempuan dan anak kecil bertamu ke rumahnya dan mereka sedang mencari suaminya.